Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Purnama dengan NPM 147006055. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu Multichat Client Server. Aplikasi ini adalah aplikasi Multichat Client Server di mana server sebagai penyedia bagi para klien untuk berkomunikasi dengan pesan yang nantinya pesan tersebut akan tampil pada server dan klien. Aplikasi ini dibuat dengan Japanet Pin ID 8.2 dengan implementasi distribusi objek menggunakan metode RMI. Sistem objek terdistribusi dapat mengadopsi arsitektur client server. Dalam kasus ini, objek dikelola oleh server dan klien memanggil metode mereka dengan menggunakan metode invokasi. RMI permintaan klien untuk memohon sebuah metode objek dikirim dalam pesan ke server. Invokasi dilakukan dengan melaksanakan metode objek di server dan hasilnya dikembalikan ke klien dalam pesan lain. RMI itu terdiri dari dua program terpisah, yaitu server dan klien. Sebuah aplikasi server bisa menciptakan beberapa objek remote, membuat referensi kepada klien yang mengakses dan menunggu klien untuk memanggil metode pada remote objek ini. Berikut adalah ketentuannya. Selanjutnya, untuk membuat aplikasi Multichat Client Server, kalian harus memiliki NetBean ID 8.2 dan kalian bisa download aplikasinya di akun resminya. Langkah-langkah untuk membuat aplikasi tersebut: pertama, klik File, New Project. Di sini terdapat beberapa kategori. Kalian pilih Java, dan di sini kita harus memasukkan project namanya. Kita masukkan project namanya yaitu Chat Server. Setelah selesai, klik Finish. Apabila selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Karena kita menggunakan metode RMI, di mana aplikasi RMI itu terdiri dari dua program yang terpisah, yaitu chat dan server, maka kita akan membuat project baru yang disebut dengan chat client. Dan ini salah satu bentuk metode RMI di mana terdapat dua program yang terpisah, yaitu chat client dan chat server, salah satunya. Dan sekarang kita akan membuat beberapa tampilan untuk chat server dan chat client. Yang pertama itu kita pilih chat server. Selanjutnya, untuk membuat tampilan pada aplikasi Multichat Client Server pada Japanet Pin ID 8.2 ini, kalian harus membuat tampilannya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat JFrame-nya. Pertama, di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu search package dan text package. Kalian pilih saja pada search package dan terdapat chat server. Chat server ada chat server Java. Kalian pada chat server yang berbentuk kotak seperti ini, pilih New dan JFrame Pro. Ketikkan di sini namanya server. Ini adalah nama dari tampilannya. Apabila sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan itu kosong, tidak diisi apa-apa. Kita harus mengisinya dengan button dan text field dengan cara di sini terdapat palet. Kalian atau kita cari di sini text field. Text field ini adalah nantinya itu berguna untuk menampilkan pemberitahuan baik dari server ataupun dari klien.
Sudah text field, kita masukkan 4 button. Yang pertama untuk user aktif, yang kedua untuk clean, dan yang ketiga untuk mulai, dan yang keempat untuk selesai. Kita perbesar gambarnya. Untuk mengubah gambarnya atau mengubah ukurannya, kalian tinggal drag saja, baik itu dari text field ataupun dari buttonnya. Langkah yang ketiga yaitu kalian harus merubah nama atau keterangan dari text field ataupun dari buttonnya, yaitu dengan klik kanan edit text. Untuk text field kosongkan, dan button juga klik kanan edit text. Untuk button kita beri nama di sini user aktif. Untuk button kedua kita kasih nama di sini claim. Dan untuk button yang ketiga kita kasih nama di sini mulai atau start bisa. Dan yang keempat kita kasih namanya di sini selesai. Langkah yang kelima, kalian harus merubah variabelnya dari setiap text field dan setiap buttonnya dengan cara klik pada text field dan pilih kode. Di sini terdapat kode, dan di sini kasih namanya menjadi MSG area. Dan untuk user aktif kita ubah juga variabel namanya menjadi MSG user. Dan untuk clean kita ubah juga namanya menjadi MSG clean. Dan untuk mulai sama halnya dengan user dan clean, kita ubah namanya menjadi MSG mulai. Dan untuk selesai kita akan ubah juga namanya menjadi MSG selesai. Sudah seperti ini, kita masukkan switch kodenya. Ini adalah langkah kelima, kita akan memasukkan switch kodenya. Klik pada user aktif atau double klik pada user aktif. Di sini terdapat switch kodenya, kita akan masukkan switch kodenya. Untuk switch kodenya yaitu ini adalah switch kode dari MSG user. Save dulu. Kita akan masuk lagi ke tampilan, kita pilih mulai, double klik, kita di sini akan masukkan kodenya. Dan ini adalah switch kode dari MSG mulai atau dari tombol mulai. Akan masuk lagi ke tampilan, klik double klik tombol clean, kita akan masukkan source kodenya, dan source kodenya itu ada seperti ini untuk MSG clean atau untuk tombol clean. Save dulu. Selanjutnya kita akan
masukkan search kode pada tombol selesai, double klik pada tombol selesai, kita masukkan search kodenya, dan search kodenya itu seperti ini. Ini adalah search kode dari tombol-tombol yang kita buat tadi. Kita akan analisis dulu search kode dari yang kita buat tadi, tombol yang kita buat tadi. MSG selesai. Di sini terdapat trip, slip, di mana ini untuk menangkap suatu kesalahan, dan terdapat tell everyone. Di sini tell everyone. Ini itu untuk menanggulangi kesalahan pada trip, di mana akan menampilkan suatu kesalahan pada text field atau yang kita buat tadi, yaitu variabelnya MSG area. Oke. Selanjutnya kita akan analisis pada MSG user. Di sini terdapat for string current users. Di sini berguna untuk mendeklarasikan user yang sedang aktif. Dan kita akan analisis lagi untuk MSG mulai. Di sini terdapat start, yaitu untuk mengambil dari text field sehingga akan muncul server start, sehingga klien dapat melakukan suatu fungsi. Dan kita akan analisis lagi pada tombol clean. Di sini terdapat MSG set text yang berguna untuk menghapus set text atau text area yang berada dalam text field. Selanjutnya kita akan memasukkan source kodenya dari awal, mulai dari import atau yang disebut dengan import Java. Di sini kita masukkan beberapa import Java. Import java.io ini untuk pemanggilan input output yang terdapat pada Popred, dan untuk import java.net ini untuk mendukung pemrograman, dan untuk import Java Atil untuk menambahkan fungsi cannot. Selanjutnya kita akan memasukkan source kode selanjutnya. Source kode ini adalah untuk pendeklarasian array di mana klien output server untuk menyimpan data dalam bentuk objek. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru. Di sini adalah kelas client handler yang terdapat dengan variabel reader, source, dan client. Ini adalah suatu pemanggilan pada suatu kelas, yaitu kelas client handler, dengan terdapat client handler dengan menggunakan variabel socket dan print meter, di mana client sebagai user. Kita masukkan lagi source kode yang selanjutnya. Dan ini adalah source kode yang kita masukkan tadi. Dan kita buat public void ini dengan tipe data string. Dan di sini terdapat try sampai for, di mana ini untuk membaca pesan yang tidak sama pada setiap metode. Dan di sini juga terdapat if equal connect. Apabila connect maka dapat dijalankan, dan apabila disconnect maka tidak dapat dijalankan. Dan fungsi equal chat ini adalah agar semua klien diberitahu dengan fungsi message, atau ada pemberitahuannya dengan suatu pesan yang nantinya akan tampil pada text field.
atau pada MSG area, variabel MSG area. Dan di sini terdapat fungsi catch. Fungsi catch ini adalah suatu fungsi untuk menangkap kesalahan ketika semua tidak memiliki suatu nilai, maka fungsi akan menampilkan atau fungsi ini akan menampilkan pada suatu text field dengan pemberitahuan loss a connection. Dan di sini terdapat user remove, di mana ketika kita menghapus atau user menghapus data maka akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya source code-nya masih banyak, dan di sini terdapat source code. Ini adalah salah satu source code RMI yang kita nanti akan panggil dengan klien. Ini itu adalah source code di RMI di mana terdapat pemanggilan metode antara klien dan server, sehingga dapat dijalankan apabila server sudah mulai, maka klien dapat melakukan suatu fungsi. Kita masukkan source code-nya. Ini adalah source code yang kita masukkan. Di sini terdapat while true, apabila benar maka akan menampilkan got a connection pada text field. Dan di sini terdapat catch itu menampilkan suatu kesalahan. Source code selanjutnya kita masukkan lagi. Ini adalah source code yang kita masukkan. Fungsi dari source code ini adalah untuk menambahkan klien dan menampilkan user yang sedang online. Ini source code yang kita masukkan barusan. Fungsi ini adalah untuk ketika kita menghapus atau menghapus sebuah user, kita akan menghapus sesuai nama, dan nama itu akan tampil pada text field baik dari text field client ataupun dari text field server. Kita masukkan source code yang selanjutnya. Fungsi dari while it has next ini adalah untuk menampilkan pesan dari klien ke klien atau multi chatnya. Di sini terdapat error. Apabila ada error seperti ini, maka terdapat kesalahan pada pemanggilan suatu variabel atau pemanggilan pada satu string. Di sini terdapat kesalahan pada append, dan kesalahannya itu adalah salah ketika kita memasukkan sebuah tampilan pada frame tersebut, dan kesalahannya itu kesalahannya di sini. Kalian tidak perlu khawatir, kita hanya cukup menghapus teks field saja lalu menggantinya dengan teks area. Dan kita ubah di sini menjadi MSG user. Diganti saja dengan MSG area, karena tadi user sudah digunakan, jadi kita gunakan MSG area. Kita lihat di sini source code-nya
tidak ada error. Jadi error atau kesalahan pada tadi pada append itu adalah kesalahan pada kita salah memasukkan tampilan yang seharusnya itu adalah text area, tetapi kita menggunakannya itu adalah sebuah text field, dan itu akan error, dan kesalahannya itu adalah di sana. Apabila Anda error dalam hal seperti itu, maka Anda tidak perlu khawatir, saya memberikan solusinya. Kita save dulu. Sudah di save maka tidak akan ada error. Maka kita coba run. Dan di sini build sukses, artinya tidak ada error. Untuk kita melihat tampilannya atau menampilkan sebuah tampilan ketika kita mengklik pada chat server ini, yang harus kita lakukan adalah menghapus chat server Java ini. Karena apabila kita merun pada chat server atau pada projectnya langsung, projectnya tersebut akan bingung, jadi dia tidak bisa menampilkan server. Oke, maka kita akan hapus saja chat servernya, karena chat server ini tidak berguna. Kita coba dengan run projectnya. Oke. Maka tampil seperti ini. Ini adalah tampilan dari chat server dengan fungsi user aktif, clean, dan mulai serta selesai. Kita close saja. Kita akan membuat tampilan baru, yaitu chat client, sama halnya dengan chat server. Karena chat client ini tidak berguna, maka kita delete saja. Apabila tampilan seperti ini, maka kita renew. Kita membuat tampilannya JavaScript, kita kasih nama di sini client. Dan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan text area dan button serta label untuk kasih nama pada button tersebut. Kita lihat saja. Pertama kita masukkan text area. Kedua kita masukkan label. Tiga, masukkan label. Keempat, label. Yang kelima, label. Selanjutnya kita masukkan text field. Lalu button. Text field. Dan text field ini berguna atau berfungsi nantinya itu untuk membuat atau mengetikkan sebuah pesan. Dan button ini untuk kirim.
ubah dulu ukurannya dengan cara menggeser kursor. Kita di sini kasih nama di teks. Di sini namanya itu adalah IP address. Ini kita kasih nama dengan nama kita sandi atau password bisa di sini port. Dan untuk text fieldnya kita sedikit perbesar atau diperlebar. Kita kasih nama terlebih dahulu, kita kosongkan. Ini kosongkan. Kosongkan. Dan untuk ini kita patenkan saja 222 karena kita menggunakan port 222. Jadi kita tidak perlu mengisi port ini, dan ini hanya tampilannya saja. Untuk button kita ubah di sini namanya menjadi login. Kita ubah dulu ukurannya. Di sini kita kasih nama menjadi connect. Ini disconnect. Button yang keempat kirim, dan chat teks P5 ini karena ini berfungsi untuk menuliskan pesan di sini, kan kita tidak perlu memasukkan sebuah nama. Teks 5 ini kita ubah dulu ukurannya supaya dapat terlihat. Setelah selesai buat tampilan seperti ini, kita kasih nama variabel dari setiap text field dan buttonnya. Untuk text field yang pertama kita ubah di sini menjadi CB address. Sini kita kasih nama CP username. Maaf, di sini. Di sini kita kasih nama menjadi CP password atau CP kata sandi juga bisa, itu terserah.
login kita ubah juga menjadi CB login. Dan untuk connect kita ubah menjadi CB connect. Disconnect menjadi CB disconnect. Sini kita ubah menjadi CB send. Text field untuk membuat sebuah pesan kita ubah menjadi sini menjadi CB set. CB set ya. Dan untuk MSG areanya kita samakan saja dengan yang di server agar tidak pusing pada saat memasukkan source kodenya, yaitu MSG area. Kalian jangan lupa pada chat server kita belum menghapus chat servernya, chat server Java itu adalah chat server bawaan. Ketika kita membuat sebuah tampilan atau membuat sebuah project, kita hapus dulu supaya nanti ketika kita merun projectnya maka akan tampil langsung tampilannya. Saya contohkan. Dan kita lihat tampil ini adalah chat server. Jadi ketika kita merun projectnya maka akan langsung tampil. Maka kita akan tadi kita hapus dulu chat server Java atau chat server bawaan dari ketika kita membuat sebuah project atau membuat sebuah tampilan. Kita akan lanjutkan pada chat client. Kita akan memasukkan source code. Kita masukkan source code-nya, yaitu source code pada tombol login seperti sama halnya. Double klik tombol login. Dan kita masukkan source kodenya di sini. Ini adalah source code dari tombol login. Ini adalah source kode yang saya masukkan tadi. Di sini terdapat CB username syntax is connected false, dimana jika tidak benar maka akan masuk ke ini, ke akun ini secara otomatis karena ini sudah ditentukan. Dan di sini terdapat try. Fungsinya itu adalah untuk mendeklarasikan IP address apabila terkoneksi akan tampil di teks atau di teks area, akan muncul pemberitahuan. Dan tentunya di sini terdapat catch, yaitu mendefinisikan kesalahan atau menampilkan suatu kesalahan. Apabila terjadi kesalahan maka akan tampil pada teks area, yaitu connect try again. Dan instant read jika benar maka akan tampil pemberitahuan dari server you are already connected. Kita akan masuk lagi ke source code yang selanjutnya, yaitu kita akan masukkan source code pada tombol connect. Kita masukkan di sini source code-nya.
ini adalah source code dari tombol connect, di mana di sini terdapat username, yaitu di mana nantinya itu akan muncul pada text area apabila terjadi perubahan pada username. Dan di sini juga terdapat try, di mana socket dengan variabel port dan address. Tentunya di sini terdapat catch, yaitu menampilkan suatu kesalahan. Apabila terjadi kesalahan maka akan tampil cannot connect try again, baik itu dari server ataupun dari klien. Apabila benar maka akan tampil you already connected dan dari text area server dan klien. Kita akan memasukkan source code yang selanjutnya, yaitu pada source code disconnect atau tombol disconnect. Untuk tombol disconnect hanya sedikit, yaitu untuk mengirimkan pesan disconnect dan untuk mengirimkan pesan disconnect. Kita akan memasukkan source code pada CBZ, yaitu untuk menuliskan sebuah pesan, dan source code-nya yaitu ini adalah source code dari CBZ, yaitu untuk menampilkan atau menuliskan sebuah pesan, di mana di sini terdapat string nacin. Apabila benar maka pesan akan dilanjutkan. Di sini terdapat catch, untuk menampilkan sebuah kesalahan pada dan akan tampil pada MSG area dengan kesalahan message was not sent. Selanjutnya kita akan masukkan source code dari kirim. Tadi terdapat sebuah kesalahan, di mana coding ini adalah coding untuk tombol kirim. Kita cut saja. Ini adalah tombol yang benarnya atau source code yang benarnya untuk tombol kirim. Selanjutnya kita akan memasukkan source code-nya dari awal. Tadi sini masukkan source. Ini adalah source code import java.net untuk mendukung pemrograman soket jaringan, import java io untuk input data output yang terdapat pada source code. Ini input java atau adil untuk menambahkan fungsi buffer reader scanner. Kita akan memasukkan source code-nya yang selanjutnya, yaitu pada public class extend. Ini kita hapus saja.
Di sini terdapat string username address 192.168.43.253, di mana fungsi ini adalah untuk membuat variabel string sebagai input data dari username dan address dengan address masing-masing. Server dan ini atau klien atau IP addressnya patch yang dimiliki oleh saya. Maksud saya adalah di mana IP address ini adalah IP address yang dimiliki oleh PC saya. Cara mengecek IP address adalah kalian harus terkoneksi dengan WiFi atau dengan internet. Yang pertama, kalian masuk ke CMD. Ini adalah untuk mengetahui IP address dari PC atau komputer masing-masing atau PC atau komputer ya. Ketikkan sini ipconfig. Ini adalah IP address yang dimiliki oleh PC saya 192.168.43.253. Kita lihat sama. Jadi untuk IP address-nya masukkan pada source code. Dan ini adalah suatu variabelnya. Kita masukkan lagi source code-nya. Ini berfungsi untuk menangkap thread dari server, dan ini user ID ini berfungsi untuk menambahkan data. User remove ini adalah untuk menghapus data sehingga nantinya itu akan tampil pada text area atau MSG area, variabel MSG area. Dan work user ini adalah sebuah yang nantinya itu akan menampilkan sebuah user atau menuliskan sebuah user. Fungsi ini adalah untuk mengirimkan pesan ke server dan klien. Apabila disconnect, maka akan tampil disconnect. Dan catch ini untuk menampilkan suatu kesalahan dan akan tampil pada MSG area atau text area baik dari server atau dari klien. Fungsi disconnect ini adalah untuk menampilkan disconnect atau gagal dalam login. Dan nantinya itu akan tampil pada MSG area. Kita masukkan lagi source code-nya. Ini adalah source code di mana untuk melakukan pemilihan apabila ada nilai yang sama tiap nilai dari chat, disconnect, dan connect, maka akan ditampilkan satu metode yang telah dipanggil. Dan di sini catch ini untuk menampilkan suatu kesalahan. Ini adalah source code dari klien chat klien.
akan coba untuk run. Tunggu hingga pemrosesan selesai. Dan ini adalah tampilan dari chat client. Seperti ini. Kita akan coba melakukan pengujian antara chat server dan chat client. Saya akan beritahu ini adalah sebuah aplikasi multi chat client server di mana menggunakan metode RMI, dan ini adalah salah satu contoh metode RMI di mana dibuat suatu program terpisah atau suatu proyek terpisah antara chat client dan chat server. Dan tadi saya sudah jelaskan pada chat server di mana terdapat source kode metode RMI di mana itu untuk pemanggilan pada chat client. Saya akan coba untuk melakukan uji coba. Ini adalah server dan ini client. Kita akan run satu lagi. Ini berfungsi untuk multi chat. Kita akan melakukan uji multi chat. Kita lihat, kita mulai. Di sini server sudah memulai untuk klien, dan klien bisa melakukan suatu aktivitas atau suatu fungsi. Kita akan menggunakan localhost karena jaringannya sama. Jadi kita ketikkan namanya itu sambungan dan kata sandingnya bebas. Connect. Di sini tampil bahwa dengan nama sambungan connect. Dan kita coba dengan klien yang kedua, kita langsung saja login. Ini adalah login dengan nama Gali, dengan nama yang tadi kita masukkan pada source code, dimana ketika kita mengklik tombol login ini, maka akan terotomatis akan masuk dengan akun Gali. Kita akan coba untuk melakukan chat multi client server, dan kita lihat di sini juga tampil someone has connected. Ini adalah pada teks area dari client someone, dan di sini adalah teks area dari Gali. Maka tampil seperti ini. Kita akan coba untuk melakukan chat multi client. Kita lihat di sini tampil apa yang kita ketikkan tadi atau apa yang kita kirim tadi dari server juga tampil dengan nama Gali, dengan dia mengirim pesan, apa kabar. Kali ini mengirim pesan
klien dan ke server, karena ini adalah aplikasi multi chat. Kita coba dengan dimulai sambungan. Terlihat, maka tampil pesan dari sambungan ke Gali dan tampil juga di server. Dan kita coba akan mengetahui siapa saja user yang sedang aktif dari server. User yang sedang aktif itu adalah sambungan dan Gali. Terlihat ini. Dan kita bersihkan, maka akan bersih. Dan kita coba melakukan disconnect. Kita lihat Gali 297 disconnect, dan kita disconnect juga dengan klien sambungan, dan kita juga disconnect sambungan. Ini adalah aplikasi chat multi klien server dengan menggunakan Japanet pin ID 8.2. Selanjutnya kita akan menggunakan 2 PC. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan antara PC dan klien di aplikasi multi chat klien antara server dan klien ini. Yang pertama, kita harus menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang kedua, dan saya menggunakan 2 PC, yaitu dengan menggunakan TeamViewer. Ini adalah PC 2 sebagai klien dan ini adalah PC 1 sebagai server. Maka pertamanya, untuk menghubungkan komputer satu dan komputer kedua, yaitu kita buka CMD. Kita buka dulu dari server, itu kan administrator saja. Kita ketikkan di sini ipconfig, maka dapat lihat IP-nya. IP ini sudah dimasukkan ke search code sehingga dapat terhubung dengan aplikasinya. Kita masuk ke PC klien, sama halnya kita ketikkan CMD untuk menghubungkan antara klien dan server dengan menggunakan CMD antara dari klien. Kita ketikkan ipconfig untuk mengetahui IP dari klien sehingga dapat terlihat IP-nya. Ini adalah IP config yang dimiliki oleh klien. Untuk menghubungkannya, kita harus tahu IP config dari server. Ini adalah IP config dari server. PC1, kita kopikan saja. Kita kopikan di PC klien, kita ping, nah apabila tampilan yang seperti ini, apply from 102 dengan IP config-nya seperti ini, maka itu menandakan komputer 1 dan komputer 2 terhubung. Apabila sudah terhubung, maka kita bisa menggunakan aplikasi multi chat client server ini. Kita buka dulu dari server. Ini adalah tampilan dari chat server atau ya chat server. Kita buka dari klien.
Ini adalah PC klien. Nah, kita chat klien ini kita run saja sehingga tampil seperti ini. Ini adalah tampilan dari klien. Sebelumnya kita harus mulai dulu. Kita klik start pada server yang ada pada PC1. Klik mulai. Ini menandakan bahwa server sudah memulai. Dan kita masuk ke PC2 yaitu klien. Kita ketikkan ipconfig yang dimiliki oleh PC2. Dengan ipconfig-nya kita lihat lagi ipconfig-nya yaitu 192.168.3251. Kita kopikan saja karena tadi sudah di ping, maka aplikasi terhubung, maka kita langsung saja kita masukkan di sini IP dari klien, namanya bebas, misalkan nama saya, dan kata seninya pun bebas. Kita konekkan sehingga tampil pada teks areanya yaitu dari has connected. Kita lihat pada server. Kita lihat bahwa nama Gali sudah connect. Kita chat saja ya, untuk memastikannya. Kita kirimkan sehingga muncul pada teks areanya yaitu apa kabar. Kita lihat di server sehingga muncul apa kabar. Dan ini adalah aplikasi chat multi client, bisa dengan menggunakan beberapa PC, tapi saya menggunakan hanya 2 PC saja. Pada klien disconnect saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.